Kalau kita istiqomah ke masjid, anak-anak cucu kita pun juga akan istiqomah. Itu sudah hukum kepastian. Ini yang ngomong cerita ke saya ini promotor band. Semua band-band musik di Indonesia ini semua dia yang mengontrolnya. Kalau sudah show dari Sabang sampai Papua, Pak Ustadz 3 bulan tak pulang. Tak ada cerita sholat, tak ada cerita zikir, tak ada cerita baca Quran. Sampai akhirnya nanti malam mau show, pas maghrib sore itu saya duduk di atas pentas, nampak saya matahari mau tenggelam merah. Tiba-tiba teringat saya almarhum ayah saya dulu membawa tangan saya ke masjid. Itulah sebab saya tobat, Pak Ustaz. Jadi kalau kita mau kekal abadi, bangunlah masjid. Tapi jangan pula sudah bangun masjid tak sembahyang. Kadang saya tanya juga anak muda nih, kenapa lah kalian tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid, cuma beberapa kawan kami yang ke masjid meninggal. Sebetulnya itu tak ada hubung kait, kebetulan aja anak muda itu meninggal. Cuman pengurus ini pula tak mengerti perasaan anak muda. Sudahlah banyak anak muda meninggal, diletakkan pula lah keranda jenazah di depan pintu. Ada di beberapa masjid saya tengok gitu, masuk kita nampung kan masjid horor gitu. Masjid apa tuh? Tak ingat anak muda tuh, masjid Al-Ikhlas, masjid Al-Kafah, masjid apa? Masjid horor itu katanya. Letakkanlah gak di belakang. Kenapa kalian anak muda ini tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid. Tolonglah ceritakan tentang bahaya narkoba, negatifnya pacaran, bagaimana cepat sukses tadi, bagaimana trik bisa paham bahasa Arab dan Inggris. Itu yang kami inginkan. Ini kami sudah datang rame-rame, tiba-tiba Ustadz itu ceramah. Pengajian kita malam ini judulnya adalah malam pertama di alam barzah. Itu bukan tak penting Pak Ustadz, kami maunya dialog. Oleh sebab itu khususkan satu malam khusus untuk anak-anak muda. Yang tua boleh datang, karena orang tua juga punya anak muda. Tampilkan di situ psikolog, dialog dengan bapak polisi, dialog dengan Badan Narkotika Nasional, atau di panel antara 3, ada dari BNN, ada dari Ustadz, ada dari kepolisian, ada dari Babinsa, ada dari Babin Kamtibmas. Mungkin nanti ada anak-anak dibuat pembawa acaranya anak muda, pembaca Qur'annya anak muda, protokolnya anak muda, MC hostnya anak muda. Nah, ini membangkitkan semangat anak muda. Untuk ibu-ibu ada, untuk anak muda ada, untuk bapak-bapak ada. Ilmu yang sifatnya praktek penyelenggaraan jenazah ada, cara menghitung harta warisan ada. Sehingga orang ke masjid itu ada ketertarikan. Saya 6 bulan sekali tausiah ke Malaysia, dari mulai Semenanjung, Kuala Lumpur sampai ke Kuching, Sarawak. Jadi saya tengok di dinding depan itu dibuatkan gambar ustadznya, pendidikan sekolahnya, judul kajiannya. Kemudian di depan mimbar ustadz ini ditulis pula, Anda bertanya, ustadz menjawab, sila kirim number WhatsApp. Jadi jamaah itu tahu dia apa yang mau ditanyakannya. Kadang dia terpikir
pas mau pengajian lupa, hilang. Maka kalau ada nomor di situ dia langsung kirimkan. Cuman kadang jamaah kita ini tidak entah apa-apa dikirimkannya. Maka nomor saya tak saya kasih nomor. Dulu waktu nomor saya tersebar entah apa-apa. Ustadz, bisa Ustadz jadikan aku yang kedua, katanya pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau nomor itu nomor tim sahabat UAS, nomor tim media. Maka ini supaya jamaah, mungkin dia malu kalau angkat tangan untuk tanya jawab masalah hidup. Lebih pengajian itu pada konseling, konsultasi, masalah warisan, masalah keluarga, masalah iman, masalah hati, masalah kurang semangat, masalah diganggu jin. Ustaz Somad, suami saya ini tak sholat, akhirnya saya bawalah Ustaz Ruqyah. Pas dibacakan ayat kursi tak ada respon Pak Ustaz. Kenapa tuh Pak Ustaz ya? Karena laki kau tuh memang bukan digoda setan. Kata setan, aku tak ada salah, kata dia. Memang dia tak sembahyang. Yang lebih parah pula dia dari setan lagi. Jadi memang kalau kita tidak bawa ke masjid ini hancur, kacau balau. Itu maka tema subuh kita ini dibuat masjid sumber kekuatan umat, membangun sinergitas. Jadi kalau kita sudah saling kenal, nampak jamaah itu kenal, nanti ada masanya pemain-pemain naturalisasi dan cadangan berdatangan. Ada modelnya setahun sekali, itu waktu Ramadan. Ada yang modelnya 5 tahun sekali. Kalau udah berdatangan mereka tahu lagi itu berarti udah dekat pilkada. Jadi jamaah ini tidak tertipu, tak terpukau, paham dia. Mulailah sebelum Ustaz tampil kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata, lalu berdirilah pemain naturalisasi dengan pemain cadangan tadi. Jamaah udah senyum aja semua. Berjanjilah memperbaiki atap, memberikan AC, mau apa. Jamaah itu udah senyum-senyum aja. Mereka kan punya grup, kirim-kiriman lah mereka. Mantap. Apa kata dia? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Kalau masjid sudah punya kekuatan basic keilmuan, tidak akan mudah pembelian suara-suara. Kenapa? Karena mereka sudah punya pilihan. Apapun dijanjikan, mereka tak terpukau. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan, keilmuan, persaudaraan. Ini masjid-masjid ini mesti. Saudaraku yang ada di Batam, di Kepulauan Riau, kalau kalian jalan-jalan dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, jalan-jalan kalian ke Batam, salah satu masjid yang saya rekomendasikan untuk dikunjungi, datang ke Masjid Al-Kafah. Karena saya sudah menengok bangunannya. Kadang saya berceramah di beberapa masjid itu asiklah habis tisu mengelap keringat. Masjid Al-Kafah ini adem, ayem, tentram, tenang. Kadang-kadang terasa betul lamalah di masjid itu. Kenapa? Suara kita keluar habis, tapi mikrofon tuh menghisap suara. Ada model mikrofon menghisap suara. Kadang suara kita bersih, keluarnya serak-serak becek. Tapi di Masjid Al-Kafah saya dipesankan oleh ketua DKM, ketua
DMI, Dewan Masjid Indonesia, kata Pak JK, Ustadz tolong juga sampaikan ke masjid-masjid perbaiki mikrofon, karena 80% peran masjid ada pada mikrofon. Imam pakai mikrofon, muazzin pakai mikrofon, khutbah Jumat mikrofon, pengajian mikrofon. Bayangkan orang yang tak pernah ke masjidnya cuma seminggu sekali, di khutbah Jumat itulah dia cuma mendengar tausiah, itu pun tak terdengar. Allah, takwa, neraka, mati. Apa yang mau diharapkan? Jadi perbaiki. Ada pula kadang masjid itu mikrofonnya bagus, tapi begitu kita masuk ke dalam, macam tepi jalan tiang listrik, kabel bersangkut-sangkut macam jemuran. Tapi Masjid Al-Kafah tengok, macam wireless semuanya. Jadi ada seninya, ada ini cantik, bagus semua. Dan kota Batam menunjukkan Batam ini kota yang aman, damai. Kenapa? Karena tak ada jerjak besi, tak ada jeruji besi. Kadang-kadang kita ceramah di masjid, rasa-rasa di LP berceramah, besi kemana-mana. Jadi memang ini estetika, keindahan. Innallaha jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dia suka pada keindahan. Perempuan letakkan di atas. Supaya apa? Membantah orang yang mengatakan Islam itu diskriminatif, merendahkan perempuan. Perempuan di Batam dimuliakan, letakkan di atas. Manfaatnya apa pula? Supaya tak bercampur antara sop laki-laki dan perempuan. Ini kadang anak-anak muda ini kalau bercampur, dia tak mau ke depan, asyik ke belakang. Karena ada pula perempuan di belakang. Bunyi aminnya pula ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bisa menjaga kebersamaan di masjid, mati kita didoakan orang, pahala mengalir, amal jariah. Dan yang paling penting adalah kalau kita istiqomah ke masjid, anak-anak cucu kita pun juga akan istiqomah. Itu sudah hukum kepastian. Tapi kalau tak pernah menuju masjid, jangan harap, karena anak-anak ini petuahnya Allah bisa karena biasa. Tarik-tarikkan tangan anak, tenteng-tentengkan tangan anak, bawa-bawakan. Masalah dia mengantuk di masjid, tak apa-apa. Itu akan menjadi kenangan dia yang luar biasa. Mungkin dia nanti kuliah jauh, sempat pula dia pergi ke Amerika, tapi dia tahu balik ke pangkal jalan. Ketika azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah. Disitulah saya Pak Ustadz sedang duduk di atas pentas musik Mausu. Ini yang ngomong cerita ke saya ini promotor band. Semua band-band musik di Indonesia ini semua dia yang mengontrolnya. Kalau sudah show dari Sabang sampai Papua, Pak Ustadz 3 bulan tak pulang. Tak ada cerita sholat, tak ada cerita zikir, tak ada cerita baca Quran. Sampai akhirnya nanti malam mau show, pas maghrib sore itu saya duduk di atas pentas, nampak saya matahari mau tenggelam merah.
tiba-tiba teringat saya almarhum ayah saya dulu membawa tangan saya ke masjid. Itulah sebab saya tobat, Pak Ustaz. Betapa kenangan masa kecil itu, memori itu berbalik dia. Ini anak-anak yang di bawah ini, tengok banyak anak-anak di bawah. Anak-anak ini ada memorinya, nanti akan berbalik bawah alam sadarnya itu, dia yang akan membawa anak dia pula nanti 20 tahun akan datang. Beberapa hari lalu saya dikirim video anak-anak ini ribut di belakang, entah silap bapak itu naik darah tingginya disipakkannya anak itu 3 sop ke belakang. Ada teknisnya biar supaya anak ini tak ribut. Ini saya ambil dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Anak-anak itu dibariskan tersusuk di belakang, tidak ada yang ribut. Saya heran, kenapa anak ini tak ribut? Selesai sholat, saya ke belakang, rupanya ada satu dibuat petugas membawa rotan panjang, pakai jubah warna hijau, pakai tanda pengenal jubah. Saya dekati dia, saya datangi. Kok pukul anaknya? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakut dia aja. Kalau dibiarkan anak itu di belakang, itu yang naik darah tinggi. Aku kalau begini tak tahan aku Pak Ustaz. Naik rasanya menggelegak mendidih di atasku. Kalau di Masjid Al-Kafah masih ada anak-anak, insya Allah 2052 masih ada masjid. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada lagi anak-anak, sunyi, sepi, orang-orang yang diikuti malaikat maut aja. Alamat kapal akan tenggelam. Jangan larang anak-anak ke masjid, tinggal lagi kita buatkan teknisnya aja. Pak Ustaz, saya risau bapak ini diletakkannya pula anak di celah saya nih. Kata Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar, bagusnya anak itu di belakang. Tapi anak kan tidak memutus sop. Anak itu tidak memutus sop, syaratnya 2. Yang pertama, ujung senapan udah berpotong. Karena kalau tidak ada najis di situ. Yang kedua, anak ini toharohnya, bersucinya, tumak ninahnya udah sempurna. Kadang ada anak-anak ini belum bersunat, lalu pula wuduknya tak sempurna, dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja air. Diambilnya air basah sikit udah. Itu tak baik. Dan tak mungkin pula kita angkat satu Satpol PP di pintu untuk nengok. Ini udah potong depan, ini belum potong belakang, kan payah. Nah, jadi untuk meninggalkan khilaf itu, anak-anak jangan bawa. Itu tak bijak juga. Dibuatkan satu sop di belakang, buat satu petugas. Lalu petugas ini tak bisa lah ikut sholat Pak Ustaz. Tengoklah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu waktu imam sholat kan 4 petugas itu tak ada yang sholat itu ikut. Nanti selesai di ujung-ujung baru mereka sholat. Itu tidak jadi masalah. Karena ini bagian dari manajemen yang baik. Karena kalau kita tidak buat begini, orang tidak datang ke masjid, tidak nyaman, tentram. Jadi 2 secara umum masjid ini. Yang pertama hardware, yang kedua software. Hardware, bangunan, keran air, tempat wudhu, fasilitas, AC, jam dinding, sound system, karpet. Software, imam, Bilal,
khatib, pengajar, maka ini semua dua-duanya baik. Insya Allah selamatlah masjid kita sebagai sumber kekuatan umat Islam. Insya Allah politik bisa berganti, muncul orde lama tumbang, naik orde baru tumbang, naik reformasi berakhir, ada yang kekal abadi. Mana dia? Istiqlal. Presiden Soekarno cerdas, dia tahu bahwa kekuasaannya akan berakhir, dibangunnya Masjid Istiqlal sampai hari kiamat dikenang orang. Masuk orde baru tumbang, tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Masjid Muslim Pancasila, berdiri di seluruh kampung dan negeri. Orangnya mungkin hilang, tapi masjidnya tetap ada. Jadi kalau kita mau kekal abadi, bangunlah masjid. Tapi jangan pula sudah bangun masjid tak sembahyang. Kau kenapa tak sholat? Cukup dapat royalti masjid aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sholat berjamaah. Kita jadikan masjid ini sebagai kekuatan umat. Masjid tidak ada kepentingan politik, ekonomi dan pribadi. Masjid adalah membuat kita menjadi khusyuk dan tawadhu. Anak suami istri ke masjid menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak yang dibiasakan masjid menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada lembaga pendidikan tahfiz Quran, tidak cukup hanya sekedar ibadah. Ada pula di pembebasan tanah, ada klinik bersalin, ada klinik, ada tempat orang kesehatan, zahirnya di luar, batinnya di dalam, ada balai pertemuan, ada tempat pernikahan, sehingga orang yang nikah juga dibawa akadnya ke masjid, sehingga berawal keluarganya dari masjid. Masjid paripurna, impian setiap negeri, umat dan bangsa. Mudah-mudahan tercapai niat baik ini.